Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Indra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi basis data, yaitu yang pertama praktikum yang berjudul pengenalan PL/SQL, pemrograman PL/SQL. Nah, di sini saya juga mengambil sebuah kata-kata, yaitu tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, marilah kita kenal dulu apa itu PL/SQL dan bagaimana kita itu menggunakan PL/SQL itu dengan benar. Baik, yang pertama, pokok bahasan. Jadi yang pertama di sini nanti kita akan membahas tentang tiga ya. Yang pertama itu pendahuluan, nanti bagaimana gambaran umum tentang PL/SQL itu seperti apa, terus cara penggunaannya itu seperti apa. Yang kemudian itu adalah bagaimana kita mendeklarasikan variabel dalam PL/SQL. Yang ketiga, kita akan belajar juga tentang pemrograman dengan PL/SQL. PL/SQL ini mungkin belum banyak yang mengetahui ya, karena PL/SQL ini juga hanya support dan didukung oleh Oracle. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini yaitu kita belajar PL/SQL. Yang pertama yaitu kita ingin mengenal PL/SQL itu seperti apa. Terus kemudian mengenal blok PL/SQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PL/SQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel dalam PL/SQL, memahami bagian executable dari PL/SQL atau blok, menggunakan identifier secara benar. Jadi di PL/SQL itu terdapat beberapa cara untuk menggunakan identifier. Nah, nanti di sini juga akan mempelajari bagaimana sih kita itu menggunakan identifier atau mendeklarasikan suatu identifier itu dengan benar, sehingga akan memberikan kesan atau efek yang lebih ringan di PL/SQL-nya. Kemudian yang terakhir yaitu memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Untuk nested block ini mungkin akan kita pelajari di bab yang lain ya. Untuk yang bab yang kali ini kita hanya sebagai pengenalan apa sih itu PL/SQL. Nah, di sini yang pertama pengertian PL/SQL. PL/SQL itu singkatan dari Programming Language. SQL yaitu bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa PL/SQL ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berbasis SQL. Jadi query ini biasanya dan PL/SQL merupakan bahasa prosedural yang disediakan oleh Oracle. Nah, di sini kan sudah tercantumkan Oracle, berarti kan banyak sekali mungkin orang-orang yang menganggap PL/SQL ini support beberapa database ya. Tapi di sini saya mengulangi lagi bahwa PL/SQL ini hanya support dan didukung oleh Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. Nah, kemudian dari SQL sendiri itu merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Nah, di sini itu mungkin kita juga sudah tahu ya apa itu SQL, bagaimana kita menggunakan sebuah query, bagaimana kita memproses suatu data atau memanajemen suatu data. SQL mungkin juga menjadi sebuah hal yang sangat penting ya, khususnya untuk bagaimana kita itu mendevelop suatu aplikasi yang itu berhubungan dengan database. Bagaimana kita penguasaan SQL kita itu sangat-sangat penting di sini. Next, mungkin yang kedua yaitu keuntungan penggunaan PL/SQL. Apa sih keuntungan jika kita menggunakan PL/SQL? Yang pertama yaitu terintegrasi. Lah, maksudnya terintegrasi di sini itu seperti apa sih gitu? Mungkin maksudnya terintegrasi di sini jadi gini, semuanya kita itu menggunakan PL/SQL, otomatis kan kita itu pemrograman dalam database kita itu bersifat lebih dinamis. Bagaimana kita nanti mengquery, bagaimana kita itu nanti menanggulangi sebuah masalah itu akan sangat dibantu oleh PL/SQL ini. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan program yang bersifat modular. Nah, di sini kan disebutkan ya bersifat modular. Jadi di PL/SQL ini terdapat modul-modul yang mungkin
sangat membantu dalam pengembangan program seperti itu. Dan yang ketiga adalah portable. Mungkin secara umum gambaran portable ini adalah apa ya? Suatu perangkat atau suatu software yang itu mungkin enak digunakan, nyaman digunakan dan mudah tanpa harus instalasi. Tapi yang dimaksud portable di sini adalah PLSQL itu bisa dijalankan, tidak kok kita harus menginstal suatu aplikasi. Contohnya ketika kita menginstal Oracle ya. Berarti kita tidak akan kok menginstal apapun di luar Oracle itu. Jadi PLSQL ini murni dan langsung bisa dijalankan di query-nya SQL, terutama di Oracle. Selanjutnya yaitu deklarasi variabel. PLSQL merupakan blok structured language, dalam arti program yang ditulis dengan PLSQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah deklarasi, yang kedua adalah bagian yang dapat dijalankan atau executable, yang ketiga adalah bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Jadi ketiga hal ini ya, ketiga bagian ini adalah hal-hal yang mungkin tidak boleh kok kita itu melewatkan. Kalau tidak boleh kok sampai kita itu apa ya, tidak menjalankan atau tidak menaati peraturan ini gitu loh. Bisa saya gambarkan seperti itu, karena dalam pemrograman PLSQL ini yang pertama harus dilakukan adalah deklarasi, kemudian dilanjutkan dengan bagian yang dijalankan atau executable-nya, kemudian adalah yang terakhir yaitu exception handling. Di sini adalah saya mau jelaskan dulu sebelum kita mengenal lebih jauh ya. Jadi ada beberapa blok dalam PLSQL itu. Yang pertama yaitu ada anonymous. Ya, apa sih anonymous itu? Jadi anonymous ini bersifat seperti kita itu tidak dikenal, seperti itu. Untuk coding itu biasanya diawali dengan declare, kemudian begin, kemudian statement. Nah, di dalam statement ini nanti bisa berisi beberapa statement tergantung masalah dan tujuan kita gitu ya. Mungkin di dalam statement ini juga bisa kita isikan beberapa sintak SQL, sintak apa itu namanya pengkondisian, sintak looping dan sebagainya. Dan di bawahnya itu ya ada exception yaitu yang bertugas untuk handling errornya, untuk error handlingnya seperti itu. Jika mungkin pada statement itu terjadi error, mungkin larinya nanti ke exception. Nah, sedangkan exception ini di Oracle itu juga ada yang namanya throw exception, yaitu apabila terjadi kesalahan maka akan otomatis program itu menjalankan exception-nya seperti itu. Dan biasanya exception ini digunakan untuk penanganan error. Jadi seumpamanya kita itu mengcoding dan coding kita dijalankan itu kita error, otomatis exception ini akan bekerja seperti itu. Yang kedua yaitu adalah prosedur. Dalam prosedur ini mungkin apa ya? Merupakan sebuah tipe blok yang mungkin bersifat prosedur. Jadi itu kayak fungsi. Kalau di dalam pemrograman lain itu seperti fungsi. Dan untuk contoh penulisannya yaitu adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama kita tulis prosedur, kemudian is, kemudian begin, kemudian diikuti dengan statement, exception, dan end. Seperti itu, hampir sama dengan anonymous, tapi di sini perbedaannya yaitu adalah declare-nya, di mana declare itu diawali dengan prosedur dan is. Sedangkan statement exception itu adalah sama, di mana statement itu berada setelah begin, dan exception itu berada setelah statement. Kemudian yang ketiga yaitu adalah function. Nah, function di sini itu apa ya? Namanya hampir sama, saya tadi sebutkan function ya, karena di sini itu kalau function dalam PLSQL itu berbeda dengan function yang pada umumnya. Jadi kalau function itu bisa kita gambarkan seperti ini. Function name, return data tipe, is, begin, statement, return value, exception, dan end. Kenapa kok sebuah function harus mempunyai nama? Karena sebuah function ini nanti pada fungsinya, pada keadaan realita akan dipanggil. Jadi sebuah function ini kita buat itu untuk meringkas beberapa fungsi atau beberapa metode yang sama, kemudian kita jadikan dan kita bisa beri nama sebuah fungsi gitu loh. Ini fungsi apa sih? Contohnya untuk fungsi apa ya namanya insert data.
Contohnya berarti setiap insert data kita tinggal memanggil fungsi insert seperti itu. Dan di sini adalah penggunaan variabel. Jadi di dalam PLSQL itu variabel itu terdapat banyak ya cara penggunaannya. Yang pertama yaitu untuk sebagai penyimpanan data sementara. Yang kedua yaitu adalah manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Yang ketiga yaitu variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Yang keempat yaitu reusability, reuse. Yang kelima yaitu variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu memudahkan maintenance pada penggunaan. Yang terakhir pada penggunaan percent type dan percent row type itu deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang percent type ya, di mana percent type ini nanti berfungsi sebagai istilahnya itu bagaimana kok kita itu mengcopy sebuah field dalam sebuah tabel itu di dalam database nanti kita kayak mengklon. Jadi semuanya di dalam database itu mempunyai field nama itu bertipekan varchar 2 dengan nilai maksimal yaitu 100. Dan nanti dengan percent type itu otomatis variabel yang kita deklarasikan itu otomatis mengikuti itu tadi. Jadi otomatis dia itu bertipe varchar dan lengthnya itu maksimal karakternya yaitu 100 seperti itu. Kemudian penanganan dan penggunaan variabel PLSQL. Yang pertama yaitu deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare. Kemudian menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Nah, di sini saya akan menjelaskan mungkin apa yang disebut parameter ya. Di situ kan disebutkan suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter. Jadi parameter di sini itu kita ibaratkan sebuah apa ya? Sebuah argumen kalau dalam fungsi gitu. Jadi sebuah argumen itu apa sih? Sebuah fungsi itu membutuhkan parameter apa saja untuk berjalannya fungsi itu dengan baik. Seperti itu. Terus untuk variabel dapat ditampilkan melalui variabel output. Nah, ini nanti mungkin dalam variabel output ini membutuhkan beberapa dukungan dari Oracle-nya sendiri ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian nah ini tipe variabel PLSQL. Jadi di dalam PLSQL itu terdapat beberapa tipe. Yang pertama yaitu scalar, composite, reference, dan log gitu. Dan selanjutnya mungkin nah di sini tipe data PLSQL. Tipe data di PLSQL itu terdiri dari boolean, date, belong, long, number, bfile, dan varchar. Untuk boolean sendiri itu mempunyai dua kemungkinan yaitu false atau true. Sedangkan date ini dia itu kalau tidak diisi dia akan otomatis terisi sesuai dengan formatnya. Kalau biasanya di Oracle itu mempunyai format day, terus month, dan years. Seperti itu. Kemudian blob. Blob ini biasanya digunakan untuk menyimpan apa ya namanya file-file yang sangat besar seperti image seperti itu, tapi dalam bentuk binary. Jadi 0101 seperti itu. Terus kalau long itu biasanya digunakan untuk sebuah return value di mana seperti ini. Jadi semuanya data tidak ditemukan itu mengembalikan nilai -1. Jika data ditemukan maka mengembalikan nilai 1. Sedangkan data itu hanya berjumlah 1 atau data itu dalam kondisi defaultnya dia itu mengembalikan nilai 0. Seperti itu. Jadi long itu kebanyakan digunakan seperti itu. Kemudian kalau number itu adalah bersifat dia itu adalah merupakan tipe data yang bersifat angka. Jadi semua angka nanti akan dijadikan number. Kemudian bfile ini merupakan apa ya singkatan dari big file. Jadi di dalam bfile ini nanti biasanya untuk menyimpan video, film, data film seperti itu. Nanti menggunakan tipe data bfile. Kemudian varchar 2 ya. Kalau di dalam MySQL kita mungkin tidak akan menemukan tipe data yang mempunyai nama varchar 2. Mungkin kalau bisa digantikan varchar 2 ini adalah sebagai pengganti teks ya. Tipe teks dalam MySQL seperti itu.
karena varchar 2 ini mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada varchar, seperti itu. Jadi ketika nanti kalian itu menemukan sebuah masalah, kok di dalam MySQL itu nggak ada varchar 2-nya, sedangkan di Oracle itu ada. Itu bedanya apa sih? Nah, bedanya itu terdapat dalam ukuran maksimalnya, seperti itu. Jadi kalau varchar 2 itu mempunyai ukuran yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya tipe data skalar. Nah, tipe data skalar ini adalah variabel yang memiliki tipe data skalar memiliki nilai tunggal. Jadi skalar itu berarti tunggal. Tipe data yang termasuk skalar yaitu number, karakter, date, dan boolean. Seperti itu. Jadi kenapa kok tipe data skalar itu bersifat tunggal? Yaitu mungkin dipengaruhi banyak apa ya namanya, bisa dikatakan kalau skalar itu memang memiliki nilai tunggal saja, seperti itu. Dan nanti di sini yang dicontohkan yaitu number, karakter, date, dan boolean. Nah, kemudian deklarasi variabel dengan atribut percentage. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, deklarasi atribut percentage ini mempunyai fungsi yaitu untuk mengcopy atau mengklon sebuah file yang ada di dalam tabel database, seperti itu ya. Di sini nanti kan juga ada identifier. Jadi yang pertama itu kita tuliskan identifier tabel, yaitu nama tabelnya, terus kolom name-nya apa, langsung kita kasih percentage. Nah, dalam contohnya saya contohkan di sini sebagai berikut: v_name employees last name. Jadi di sini nanti identifiernya itu adalah vname, sedangkan tabel yang ingin kita copy, ingin kita clone itu adalah tabel employees yang fieldnya itu namanya last name, seperti itu. Jadi nanti vname itu mempunyai tipe yang sama dengan field di dalam tabel employees, seperti itu. Yang di bawahnya juga sama, tidak ada bedanya. Mungkin di situ kan vbalance itu di assignment dengan nilai 10, hanya itu saja. Jadi bagaimana kita mengcopy sebuah tipe dan memberikan nilai value terhadap variabel yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian tipe data composite dan lob atau large object. Nah, tipe data lob ini dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misal teks, grafik, image, video, dan suara, seperti itu. Jadi lob ini lebih bersifat ke large object ya, dimana data nanti akan disimpan berupa objek gitu. Jadi nanti kayak teks, grafik, image, video, dan suara itu tidak akan disimpan kalau seumpamanya gambar ya. Semuanya kita mempunyai gambar terus kita simpan di dalam database. Kemudian kita itu melihat mentahannya. Yang dimaksud mentahan itu apa sih? Mentahannya itu kita lihat itu di dalam database-nya secara langsung. Ya tidak mungkin kok dia itu langsung berbentuk gambar terus di dalam tabel. Itu nggak mungkin. Tapi gambar itu diolah menjadi objek yang dimana itu mungkin kita juga sulit ya untuk membacanya, tapi itulah kemampuan Oracle. Jadi kelebihan Oracle yaitu bisa menyimpan tipe data yang bersifat lob atau large object. Kemudian variabel bin. Bin variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Nah, di sini kan variabel bin dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Untuk melakukan referensi terhadap bin variabel digunakan tanda titik 2. Jadi di sebelumnya tadi kan sudah sempat dicontohkan ya, kalau bagaimana kita itu mengcopy sebuah variabel, mengcopy sebuah field beserta tipe datanya. Nah, itu kan tadi kan juga sudah disebutkan bahwa caranya itu dengan kalau ingin mengasign suatu nilai dengan value itu menggunakan tanda titik 2 sama dengan seperti itu. Kemudian ternyata kita sudah istilahnya sudah di penghujung latihan ya. Jadi di sini nanti akan ada contoh beberapa soal, yaitu terdiri dari 3 soal. Yang pertama itu adalah latihan soal 1. Nah, di sini saya akan sedikit membahas bagaimana kita itu menyelesaikan sebuah permasalahan di sini ya. Jadi di sini kan dijelaskan bahwa evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal, seperti itu. Jadi di sini itu nanti kita harus bisa menentukan bagaimana kok variabel dalam penamaan variabel dalam PLSQL
itu seperti apa, terus penggunaannya itu seperti apa, itu nanti juga dibahas. Jadi kita harus tahu. Contohnya di sini yang A ya, declare VID number 4. Oh, ternyata setelah declare itu diikuti dengan nama variabel, terus kemudian tipe datanya. Nah, kalau di sini saya menganggap yang A ini adalah merupakan sebuah deklarasi yang legal. Karena apa? Karena setelah dideklarasikan nama variabel itu diikuti dengan tipe datanya, dan dalam tipe data itu jelas dia itu mempunyai length atau mempunyai berat berapa gitu. Kemudian yang B, declare Vx, Vy, Vz, varchar 2, 10. Kalau mungkin di sini saya akan menyebutnya untuk yang B ini adalah termasuk apa ya? Termasuk variabel yang ilegal. Seperti itu. Jadi kenapa kok ilegal? Yang pertama di situ kan declare benar, terus kemudian diikuti nama variabel hanya. Di sini itu salahnya apa? Variabel yang dideklarasikan itu memang udah benar. Secara penamaannya itu sudah benar. Tapi dalam pengambilan apa itu namanya tipe itu hanya satu saja yang di assignment seperti itu. Jadi nggak bisa kok kita itu menggunakan banyak tipe dengan istilahnya kita itu meringkas untuk pengurangan penulisan seperti itu. Kemudian untuk V birthday date not null ini juga tidak bisa karena birth date itu atau tipe date itu mempunyai default sendiri. Kemudian yang D itu adalah V in stock boolean sama dengan 1. Nah, di sini perbedaan antara MySQL dan Oracle. Kalau di mungkin tipe data boolean itu di MySQL kita ibaratkan sebagai 0 dan 1 itu mungkin masih bisa ya. Mungkin masih bisa, tapi kalau kita di Oracle itu jika kita ingin memberikan suatu nilai yang bertipe boolean, maka ya nilainya hanya false dan true seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada latihan nomor 2 ya. Jadi di dalam latihan soal nomor 2 ini kita ditanya pada tiap assignment berikut manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Nah, seperti itu. Jadi di soal nomor 2 ini ya bisa saya gambarkan bahwa yang A itu bersifat legal. Karena apa? Karena di situ itu banyak mengandung apa ya? Bisa dikatakan legal karena dalam mengasigmen suatu variabel ke variabel lain itu menggunakan itu tadi syaratnya yaitu variabel bin. Bagaimana? Yaitu menggunakan harus ada tanda titik 2 seperti itu. Kemudian yang B, ini juga termasuk legal ya. Karena apa? Karena di situ itu menggunakan variabel bin juga, terus kemudian apa itu namanya penamaan juga sesuai dengan batasan atau nama yang sudah dipesan Oracle, itu juga tidak mengandung kandungan seperti itu. Kemudian yang C itu juga legal karena apa? Karena assignment-nya juga benar, tapi di situ kenapa kok dolar nggak error? Gitu. Kenapa kok dolar nggak error? Coba kok kalau semuanya kalau mungkin dolar itu kita hapuskan, kan mungkin kan bisa error ya. Karena dolar itu kan tidak standar dalam tipe data, maka bisa kita sebut, oh ya maaf ya, tadi saya sebut VSUM yang C ini legal ya, maaf. Jadi yang C ini termasuk yang ilegal karena apa? Kemudian di dalam situ di dalam penamaannya itu terdapat kayak jumlah uang itu seakan-akan uang ini bersifat string gitu loh. Padahal niatnya kita itu menjumlahkan itu untuk menambahkan nilai value-nya. Jadi otomatis di sini nanti akan ilegal seperti itu. Terus yang ke D itu adalah bersifat legal karena udah jelas ya bagaimana penggunaan variabel tadi. Kemudian yang E itu merupakan apa itu namanya variabel legal juga, bagaimana caranya penggunaan. Jadi kalau kita baca seperti ini, Vn1 sama dengan Vn2 apabila Vn2 itu lebih besar daripada 2 kali Vn3 gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti ada penyingkatan coding seperti yang E ini ya mungkin
ini adalah salah satu optimalisasi pengkodingan ya, seperti itu. Kemudian yang F itu adalah v-value sama dengan 0. Nah, ini nanti mungkin karena tipe data belum ditentukan itu juga terpengaruh juga gitu. Tapi secara default assignment-nya itu merupakan legal, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke latihan nomor 3 ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Enggak ya. Jadi mungkin di sini saya langsung akan jelaskan aja ya Bu, bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 3 ini. Soalnya di sini kan sudah disebutkan ya bahwa buat animals blok untuk menampilkan kata I love Oracle buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin, variabel, dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua yaitu menggunakan dbm as output line. Nah, di sini kan berhubung itu mungkin kalau dijelaskan secara praktek itu terlalu panjang atau mungkin kita juga memerlukan persiapan yang lebih. Di sini saya cuma akan menyontohkan bagaimana sintaknya dan bagaimana kok kita itu menulis sebuah PLSQL itu di dalam query seperti itu. Jadi yang pertama set server output on. Nah, di sini itu berfungsi sebagai caranya untuk memecahkan dengan cara kedua. Kenapa kok harus server output on? Itu fungsinya untuk mengaktifkan DBMS output. Nah, kalau server itu server output on, server output itu tidak di set on, itu maka DBMS output itu tidak akan dijalankan, tidak bisa akan dijalankan. Jadi requestnya harus server output on seperti itu. Kemudian kita mulai lagi dengan begin, kemudian vr-nya termasuk variabelnya tadi kita assignment dengan nilai string yaitu I love Oracle. Kemudian langsung kita print Oracle Indonesia seperti itu. Jadi mungkin ini adalah apa ya? Sebuah sintak. Kemudian untuk cara yang pertama itu tinggal kita tidak usah kok kita itu lama-lama untuk apa ya namanya, untuk menuliskan kayak DBMS output line gini-gini, enggak. Kita cuma tinggal menuliskan print vr seperti itu aja udah bisa. Jadi cara yang pertama dan kedua itu insya Allah itu lebih enak dengan cara pertama. Tapi ada beberapa kondisi yang memungkinkan kalau kita itu harus menggunakan cara yang kedua seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian aja ya penjelasan dari aku. Mungkin banyak salahnya juga, mungkin banyak apa itu namanya, banyak ngelantornya juga gitu ya. Mungkin ini cuma sebagai pembelajaran kita gitu loh, bagaimana kita itu belajar PLSQL dari sini, bagaimana pengertian PLSQL itu tadi juga seperti apa gitu kan. Kita juga insya Allah ilmu yang saya sampaikan insya Allah ya ada manfaatnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika seseorang itu mau untuk belajar, seseorang itu mau untuk selalu semangat dalam belajarnya, seseorang itu mau selalu bersemangat, selalu berusaha walaupun itu dia dalam keadaan istilahnya dia itu capek, insya Allah dia akan mendapat hal yang memuaskan. Jadi jangan takut untuk berjuang, jangan takut untuk bermimpi juga, tetap tingkatkan bagai usahanya, kuliah tetap nomor 1. Jadi seperti itu. Oh, ternyata masih ada latihan soal nomor 4. Aduh, mohon maaf sekali. Jadi sini saya mungkin cuma penyampaian aja. Jadi soal latihan nomor 4 ini mungkin kita gambarkan secara cepat aja ya. Jadi kalau vchar itu bernilai 40 adalah sebuah angka, kemudian v6 itu adalah dua karakter pertama dari variabel vchar, yaitu 40 seperti itu. Mungkin kedua variabel ini sudah termasuk jelas ya. Nah, seperti ini. Ini juga caranya untuk menyelesaikannya bagaimana tadi. Jadi vchar sama venum, kemudian bagaimana kita ngeprintnya dengan dbms output line seperti itu. Jadi mungkin bisa saya gambarkan sekian ya. Jadi kembali lagi bagaimana kok kita itu tadi belajar seperti itu. Tetap semangat, dijaga semuanya. Semangat juga buat teman-teman yang lagi berjuang di sana. Semangat. Jika memang harus kita tukar dengan tenaga kita, itu adalah kewajiban kita. Kita harus tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.